ya. Ibu Fatima bisa bisa sampaikan apa yang Ibu bisa bagikan supaya kita sebangsa setanah air ini bisa benar-benar tahu betul. Jadi kita lebih baguslah kita mengurus bagaimana supaya Indonesia ini bisa maju dan bisa hidup bertoleransi daripada hal-hal yang tidak berguna. Silakan Ibu Fatima. Ya, salam semuanya. Tuhan memberkati kita semua dan saya lepaskan salam damai sejahtera buat bangsaku, negeri kita Indonesia, dan juga saya melepaskan salam kepada bangsa yang saat ini konflik ya, sedang konflik, yaitu Palestina dan Israel. Sebenarnya dari kemarin saya ingin membahas ini dan banyak sekali hati saya ini berkecamuk, bergejolak, bergelora ingin menyampaikan sesuatu yang memang ini apa sih begitu ya. Tapi sepertinya Indonesia kita ini seperti kembali kepada zaman Orde Baru, Pak. Jadi saya melihat ada hal diskriminasi dari sepihak, dari ke apa namanya, sepihak begitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika ada orang yang menyuarakan bahwa uh, bahwa Palestina tidak benar dan lain sebagainya, akhirnya uh, orang tersebut mengalami hukuman, gitu ya. Dan saya sangat prihatin untuk hal ini. Padahal kalau dikatakan bahwa Indonesia sebenarnya tidak ada urusan dengan masalah Palestina vs Israel ini ya, tetapi ini memang harus kita suarakan supaya Indonesia memang harus cerdas. Ayo saya pesan kepada teman-teman kita, terutama pemimpin bangsa kita, jangan jangan kita ada keterpihakan kalau memang membutuhkan keadilan. Maksud saya seperti itu. Jadi artinya kalau kita ingin mendamaikan sesuatu bangsa yang sedang konflik, itu seharusnya tidak ada keterpihakan. Lah ini kalau saya melihat ada ultimatum yang mengatakan bahwa saya mengutuk serangan Israel. Nah, ini sudah ada keterpihakan menurut saya ya. Lalu yang kedua, dari bangsa Indonesia sendiri juga mengutus para tentaranya, entah itu tentara diperuntukkan untuk membantu perang atau mungkin hanya mengamankan orang-orang Palestina, saya tidak tahu. Intinya di sini ada keterpihakan dan saya tidak melihat ada apa namanya, usaha untuk perdamaian. Itu saya melihat itu. Ya. Lalu ya. Ini suara dari mana ya? Oh, Pak Abraham ya. Oke, Pak. Ya, terus saya ini lagi nyetir. Oh gitu Pak, iya siap. Iya begitu. Jadi saya melihatnya di sini. Tetapi gini, saya di sini saya tidak saya mengatakan Israel yang benar, Palestina yang salah, tidak. Kedua-duanya sangat memperhatinkan buat saya. Karena gini, saya melihat Pak, beberapa kali saya melihat pemberitaan di media dimanapun berada, saya melihat Palestina ini tidak apa sepadan untuk menghadapi Israel sebenarnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini sebenarnya perang ini mengatasnamakan Israel atau memang mengatasnamakan Palestina atau tujuan kelompok tertentu, itu yang saya pertanyakan. Karena saya melihat di sini sama sekali tidak ada apa namanya, tidak ada kesetaraan Israel ini menyerang Palestina. Nah, di sini saya melihat ada kelompok-kelompok tertentu yang justru bersembunyi di bawah, bersembunyi di apa namanya nih, di balik sipil Palestina maksud saya. Nah, ini saya rasa ini tidak fair, ya, karena selama ini dia berusaha untuk mengotak-ngatik Israel, ya, dengan cara piciknya menurut saya. Mohon maaf saya katakan dengan cara piciknya. Karena apa? Saya lihat, ya saya jujur aja ya sekarang yang ngomong yang nggak mesti Hamas lah ya, saya katakan Hamas. Hamas ini bisa dikenal dunia bahwa apa namanya, kelompok ini sangat sulit diketahui cara geraknya. Karena apa? Mereka ini bersembunyi di balik sipil. Mereka berbau sipil tetapi menggunakan strategi liciknya.
kita bisa lihat ya di media-media, di pemberitaan bahwa mereka menggunakan cara-cara curang. Sekarang orang Indonesia dan orang manapun berada menganggap bahwa Israel kejam. Anak-anak itu disiksa dan orang-orang sipil mengalami luka-luka, katanya gitu. Kalau Israel kejam, seharusnya anak-anak itu nggak berani dong mendekati tentara Israel. Tetapi yang saya lihat di sini, orang-orang Palestina, sipil-sipilnya itu terlalu berani. Nah ini saya rasa berarti yang diasumsikan rakyat kita, terutama di Indonesia ini, ya itu salah kaprah. Karena saya melihat mereka menyerang Israel itu pakai daster, ya, anak-anak, terus pakai kakek yang disodorkan untuk melawan bangsa Israel. Nah, tetapi di belakangnya mereka sengaja untuk gimana caranya nyeruduk Israel dengan cara-cara liciknya. Ini sangat tidak fair. Nah, itu sebabnya kita bangsa Indonesia cerdiklah, ya. Yang tadi seperti yang sudah diulas Pak Bonbon, Pak Samuel. Nah, kalau Pak Abraham tadi saya ketinggalan ya karena saya baru masuk. Nah, di sini kalau melihat sejarahnya, sekarang kita pertanyakan saja. Sebenarnya teman-teman Muslim kita ini berpegang kepada kitab apa, ya kan? Kalau kepada kitabnya tadi sudah diutarakan di surat Al-Baqarah ayat 41 ya, bahwa Allahnya telah memilih atau melebihkan bangsa Bani Israel ini menjadi mempunyai kelebihan di atas segala umat. Ini seharusnya teman-teman muslim bisa memahami ini. Kalau seandainya Allahnya benar, kenapa ini dipungkiri? Nah, kalau seandainya Allah ini maha tahu, seharusnya tahu dong porsi Israel yang dilebihkan ini menjadi umat yang di atas segala umat. Seharusnya bahwa Allah ini bisa mengetahui tentang apa yang akan terjadi gitu. Tetapi yang kita lihat ya, teman-teman muslim kita nggak bisa melihat dari kitabnya sendiri, nggak bisa lihat dari sejarah. Contoh saja Musa, ya, yang dimana telah dipercayakan sama Tuhan untuk membawa bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, di situ jelas ada tokoh mana yang harus dibela, Fir'aun atau Musa. Lalu ada lagi tentang sejarah Goliat atau yang di dalam Quran itu namanya Jalut, kalau nggak salah Jalut ya, itu melawan Daud. Nah, siapa di situ di antara kedua itu yang dibela? Seharusnya di situ, karena memang bangsa Israel dengan bangsa-bangsa sekelilingnya itu udah dari awal sejak mulai itu memang selalu mengalami perseteruan dengan bangsa Israel, bangsa pilihan, bangsa yang diberikan kelebihan ini tadi, gitu loh. Karena bangsa pilihan, bangsa terang, ya, bangsa yang memiliki kelebihan di atas segala umat, itu banyak orang yang iri. Itu sebabnya tidak heran bahwa sekeliling Israel itu berusaha untuk menyerang bangsa Israel dengan cara-cara mereka. Ya, kita bisa lihat seharusnya ya teman-teman kita orang Indonesia. Kenapa bangsa Israel dari sekian puluh abad ya itu diserang dari berbagai macam bangsa tetapi tidak bisa dikalahkan. Nah, ini artinya memang Tuhan yang berbicara kepada Musa, yang berbicara kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan yang berbicara kepada Daud. Ini tetap berlaku sampai sekarang. Jadi jangan coba-coba kita mudah mulutnya menyerukan kutuk kepada bangsa Israel. Karena apa? Di situ sudah tertulis, barang siapa yang mengutuk Israel, dia akan terkutuk. Barang siapa memberkati Israel, dia akan diberkati. Seharusnya seperti itu, gitu ya. Nah, ini yang tadi seperti diulas ya. Siapa namanya nih, Anies Baswedan, sibuk bikin provokator bahwa kita harus membela Palestina, tetapi melupakan tugas yang kita katakan itu gagal. Mengurus bukan Indonesia, itu terlalu besar. Ya, mengurus Jakarta saja gagal. Gak usah buat orasi-orasi yang bisa dikatakan memicu keterpihakan. Itu menurut saya itu sangat terlalu jauh menurut saya. Itu sebabnya ya teman-teman kita, ayo cerdas, pikirkan bangsa Indonesia ini bagaimana caranya maju dan kita tidak mabuk agama dan tidak mudah terprovokasi dan mengurusi bangsa lain dengan mengatasnamakan agama. Karena kalau kita lihat sejarah Islam pun ya,
memang tadi kita dilihat dari apa Al-Baqarah ayat 47 mengatakan bahwa Bani Israel dilebihkan Allah dari segala umat, tetapi di surat Al-Maidah itu memang sempat Allah mengutuk Yahudi dan Nasrani. Nah, kita bisa lihat juga dari sejarah bangsa Israel di dalam Alkitab, ya. Memang bangsa Israel, kan ada yang bertanya sama saya nih, Pak ya. Fatimah katanya, Bani Israel pernah nggak durhaka sama Tuhan katanya. Oh pernah, bahkan sering, saya bilang gitu kan. Tetapi bangsa Israel selalu mengalami pemulihan. Dan nggak bisa dipungkiri bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan. Mau jungkir balik, mau jatuh, mau durhaka, tetap dipelihara lagi. Ya kedurhakaannya sudah diberikan hukuman. Contoh sudah dibuang di perbudakan di bangsa Mesir, itu sudah salah satu hukuman. Jadi bangsa Israel sudah mengalami seperti itu. Nah, saya melihat bahwa di dalam Al-Quran pun saya tidak menemukan bahwa Muhammad ini menghimbau untuk menyerang Yerusalem. Ya, tetapi Allahnya mengutuk mengutuk Yahudi dan Nasrani, ya betul. Tetapi tidak ada himbauan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah Hamas ini mewakili umat Islam? Kan gitu. Nah, pertanyaannya ada di kitab Anda sendiri. Itu. Nah, itu sebabnya teman-teman kita saya ajak untuk berpikir cerdas dan berusahalah kritis kepada kitab Anda supaya Anda tidak mudah dipengaruhi dengan ajaran-ajaran yang berbeda. Kalau Anda tidak mau dikatakan bahwa surat perang atau segala macam itu bukan bagian dari ajaran Islam, maka sekali lagi Anda harus memakai akal budi dan hati nurani. Silakan Ibu Fatimah bisa menyampaikan closing statement-nya. Ya, kalau closing statement saya begini, seperti judulnya saat ini, malam ini ya Pak ya, jadilah bangsa Indonesia yang cerdas. Ayolah kita bangun negeri kita dulu, pikirkan masyarakat dulu, ya, mengenai tentang, maaf ini suara saya kok feedback ya? Enggak, oke kok. Bagus. Oke, siap. Nah, masalah corona saja, ini belum ada penanganan yang serius. Banyak anak-anak sekolah yang diliburkan, dan juga pekerjaan-pekerjaan orang belum maksimal, ya, banyak yang dikeluarkan. Lalu kejadian konflik di Papua, ya, terus kejadian di Poso yang seharusnya membutuhkan perhatian khusus dari bangsa kita. Nah, ini beritanya seperti tenggelam begitu saja, nggak ada solusi. Ya, orang hanya memikirkan anak ini yang membenci Palestina harus dihukum. Lah bagaimana tentang kasus pemenggalan kepala? Apakah ini lebih darurat daripada pemenggalan kepala? Ini sudah kejahatan yang luar biasa gitu. Nah, di sini pemerintah kemana? Bagaimana untuk menanganinya? Kenapa kita harus mesti sibuk untuk ngurusin dunia luar sana? Ayolah, pulihkan perekonomian, ya, pulihkan tentang pemahaman-pemahaman radikal yang selama ini menggerogoti, bisa dikatakan bisa mempengaruhi bangsa Indonesia kita sehingga banyak orang-orang tertentu yang mabuk agama. Ini harus dinetralisir dulu, ya. Kalau kepengen Indonesia maju, ini harus dibuang dulu. Kalau selama orang itu masih mabuk agama, kita nggak akan bisa maju. Karena kita akan terbengkalai dengan masalah-masalah yang sebenarnya tidak ada artinya, yang memicu orang-orang semakin bodoh dan tidak bisa berpikir rasional, ya. Dan ini pesan saya, semoga presiden kita juga bisa adil terhadap minoritas dan benar-benar bersikap yang harus jujur, ya, dan tidak keterpihakan. Dan benar-benar orang minoritas seperti kita ini diperhatikan, dan konflik-konflik yang terjadi sehingga tidak terjadi lagi di Poso berkali-kali gitu ya. Ini sangat mengerikan bagi kita minoritas. Itu saja sih Pak. Terima kasih.